Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10 SMK Broadcast Pertelevisian Cakrabuana bersama saya Ibu Desi Dwinar. Baiklah, akan saya sampaikan materi pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Untuk kompetensi dasar pengetahuan KD3 1 adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Kemudian kompetensi dasar keterampilan dengan kode 41 adalah menggunakan fungsi-fungsi perintah. Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya, apa itu logika dan juga apa itu algoritma? Baiklah, Ibu akan sampaikan penjelasannya sekilas. Jadi, logika adalah merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang ditemukan pertama kali oleh Aristoteles yang berasal dari kata logos. Dan kata logos ini memiliki arti atau makna diantaranya hasil nalar yang diungkapkan dalam kata-kata dan dinyatakan dalam suatu bahasa. Dan juga ada arti yang lainnya, yaitu masuk akal, memenuhi hukum logika, dan juga menghasilkan suatu kesimpulan yang benar. Jadi kurang lebihnya seperti itu tentang logika. Logika di sini bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal yang sifatnya khusus, atau kita kenal dengan deduktif, atau menarik kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum atau induktif. Itu sekilas tentang logika. Selanjutnya tentang algoritma. Algoritma merupakan serangkaian langkah-langkah dalam kegiatan sehari-hari yang bersifat logis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kita kenal ada beberapa definisi, di antaranya serangkaian langkah-langkah yang dilakukan agar suatu masalah dapat diperoleh. Selanjutnya, suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi, dan juga suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata, dan ini dinyatakan oleh Webster Dictionary. Nah, untuk contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, Ibu ambil contoh yang paling mudah dan pasti kalian sudah pernah ya membuatnya, yaitu membuat nasi goreng. Tahap pertama kita mulai, kemudian tahap selanjutnya menyalakan kompor gas. Selanjutnya letakkan wajan di atas kompor, dan langkah berikutnya tuang sedikit minyak goreng. Kemudian masukkan bumbu, dan langkah berikutnya masukkan nasi secukupnya. Kemudian selanjutnya tambahkan garam. Dan tahap berikutnya coba kita rasakan. Nah, sampai di sini kita ada sampai di tahapan decision, yaitu suatu kondisi yang memungkinkan ada beberapa pilihan, dua pilihan, yaitu setelah dicoba tadi kurang garam atau tidak. Jika kurang, maka kita akan kembali ke tahapan sebelumnya, yaitu tambahkan garam, kemudian coba dirasakan, dan akhirnya siap untuk dihidangkan.
Pilihan yang lainnya adalah jika garam sudah cukup, langsung siap dihidangkan. Cukup jelas? Semoga bisa dimengerti ya. Baiklah, mudah bukan tadi contoh dari algoritma membuat nasi goreng? Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Nah, selanjutnya masih tentang algoritma. Terdapat beberapa bentuk atau cara untuk mengkomunikasikan algoritma. Di sini ada 3. Yang pertama adalah menggunakan pseudocode atau bahasa semu. Kemudian yang kedua, menggunakan bagan alir atau yang kita sebut flowchart. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman. Baiklah, sekarang kita coba menganalisa tahapan algoritma dengan menggunakan beberapa cara mengkomunikasikan yang tadi Ibu sebutkan. Bagaimana kita merencanakan suatu algoritma, kemudian menyatakan suatu algoritma? Yang pertama, kita ambil contoh menggunakan pseudocode atau bahasa semu dengan contoh kasus menghitung luas segitiga. Tahapannya menggunakan bahasa semu di sini adalah kita masukkan nilai alas, kemudian kita masukkan nilai tinggi, selanjutnya menghitung luas, yaitu alas kali tinggi, yaitu alas kali tinggi dibagi 2, dan selanjutnya kita akan ketemu dengan luas dan kita cetak hasil luas tersebut. Itu kita menggunakan bahasa semu atau pseudocode. Tahapan selanjutnya kita akan menggunakan tampilan menggunakan bagan alir atau flowchart. Kita bisa lihat contohnya. Kita mulai dengan start, kemudian ada simbol proses, kita masukkan alas. Kita lihat di gambar flowchart, kita mulai dengan start, kemudian masukkan alas sebagai satu proses, kemudian tahapan proses berikutnya adalah masukkan tinggi, dan kemudian akan sampai dengan luas, yaitu alas kali tinggi dibagi 2, dan kemudian proses cetak luas dan sampai di tahapan stop atau selesai. Baiklah, selanjutnya akan Ibu sampaikan materi selanjutnya mengenai apa itu fungsi dari flowchart atau bagan alir. Jadi, flowchart atau bagan alir ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah 1. Mendokumentasikan proses. Yang kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya prosedural. Baiklah, setelah kita lihat di slide sebelumnya mengenai fungsi dari suatu flowchart, selanjutnya kita akan lihat bagaimana tahapan-tahapan mendokumentasikan suatu proses menggunakan simbol-simbol suatu flowchart. Yuk kita lihat slide berikut ini. Baiklah, kita masuk bagaimana pembuatan sebuah flowchart yang sifatnya masih basic. Kita mulai dengan start. Dan ketika proses itu berakhir, kita buat tanda atau simbol end atau selesai. Nah, untuk slide terakhir di pertemuan kali ini, Ibu sampaikan beberapa simbol-simbol yang sering kita gunakan dalam pembuatan flowchart. Di sini kita lihat beberapa contoh simbol-simbol yang tadi sempat kita gunakan pada saat membuat basic flowchart. Baiklah, demikian pertemuan kita kali ini untuk pembelajaran jarak jauh mata pelajaran simulasi komunikasi digital.
Dan nanti usai dari pertemuan ini akan ada tugas dari Ibu yang dapat kalian akses di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.